Bab 1221, Panggilan. Seseorang dari pegunungan suci datang. Di aula utama Gunung Iblis. Kaisar Iblis berteriak setelah utusan Kaisar Pedang pergi. Kemudian amarahnya meledak dan dia menghancurkan sebuah meja bagus hingga berkeping-keping. Sialan semuanya. Mereka tidak bisa memilih waktu yang lebih baik daripada saat keadaan sedang memanas. Aku baru saja akan menyerang dan menyapu semuanya, tetapi mereka harus ikut campur dan merusak segalanya. Begitu banyak kerugian namun tidak ada yang bisa ditunjukkan. Terkutuklah mereka. Halo gelombang. Kamu tidak kehilangan apapun. Bodoh. Mengapa mengamuk? Seharusnya Kaisar Pedang, Permaisuri memikat, dan aku khususnya, yang seharusnya mengamuk. Sudah cukup buruk. Butuh begitu banyak upaya untuk melakukan perang berdarah seperti itu. Membuat semua orang ikut serta. Sekarang semuanya menjadi sia-sia. Akulah yang kehilangan segalanya di sini. 7 gunung suci hanya bertindak karena kebutuhan. Yang berarti, Zuofan mengusap dagunya sambil berpikir. Tuan Kaisar Iblis. Berita tentang peta laut Nether pasti sudah sampai kepada mereka. Kita harus menyerahkan petanya. Kenapa aku harus melakukannya? Zhao Chen melemparkan tangannya. Zuofan menghela nafas. Ya. Setelah begitu banyak darah dan keringat untuk mempertahankan yang asli. Hanya menyerahkan semuanya membuatku tidak berharga bagi Tuan. Namun, tidak peduli betapa berharganya peta itu. Nyawa seseorang jauh lebih berharga. Zhao Chen bergidik. Mengingat pelajaran tentang gurunya yang mati di tangan orang suci karena catatan rahasia 9 kata-kata dan menghela nafas. Guru adalah yang paling berani dari 8 kaisar dan bahkan di bawah serangan 7 kaisar lainnya. Masih berdiri tak terkalahkan. Hanya ketika seorang suci. Terkutuklah 7 gunung suci itu. Zhao Chen mengamuk di dalam hati. Terlihat dari napasnya yang tidak teratur. Wajahnya memerah. Zuofan berkata, Kaisar Iblis, Tuan, apakah Anda telah memecahkan peta itu secara kebetulan? Itu akan membuat penyerahannya menjadi lebih mudah. Pecahkan. Kamu pikir kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang begitu sulit saat makan siang? Zhao Chen menghela nafas. Saya juga tidak akan peduli untuk menyerah jika saya melakukannya. Mata Zuofan bersinar. Saya mendapat ide yang mungkin bisa membantu. Oh, Stuart Slow, kamu sudah mengetahuinya. Saya tidak bisa memastikannya. Hanya saja saya tahu harus mulai dari mana. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya kami bisa mencobanya pada salinan yang kami buat. Zhao Chen tertawa, mengeluarkan petanya. Stuart Slow, apa idemu? Beritahu saya. Zuofan mencondongkan tubuh dan menunjuk ke sudut. Saya dikejutkan oleh gagasan bahwa peta ini mungkin hanya peta bintang. Stuart Slow, bisakah kamu membaca bintang-bintang? Agaknya. Dengan tingkat kultivasiku yang rendah, aku hanya bisa menginvestasikan waktuku di bidang lain. Jangan sampai aku puas menjadi paria. Zuofan melanjutkan. Tuan, lihat di sini. Sudut-sudut ini tampak menyerupai gugus bintang dan terlihat seperti langit malam. Sangat sulit untuk berbaikan dengan semuanya begitu erat. Zhao Chen mengerutkan kening dan berseru. Titik hitam ekstra ini memang mengganggu. Stuart Slow, ceritakan saja padaku tentang area langit yang bisa kamu lihat sambil mengabaikan area yang luput dari perhatianmu. Kaisar Iblis, Tuan, itu brilian. Aku juga memikirkan hal yang sama. Zuofan tersenyum dan mengambil kertas untuk ditempelkan di atas kertas lainnya. Lihat Tuan, ini adalah bagan bintang kasarnya. Zhao Chen mengangguk, lalu matanya berbinar saat dia melihat. Bukankah ini peta domain suci? Bagus sekali, Tuan. Gambar yang terbentuk memang terlihat seperti peta tempat suci. Hahaha. Lalu ikuti bintang-bintang dan gambarkan garis besar tempat suci. Nether pasti ada di suatu tempat di sana. Tetapi di mana? Zuofan menyeringai sambil ikut bermain. Saya tidak bisa memahami bagian ini. Posisi bintangnya. Bentuknya seperti 9 cincin. Mungkin gugus bintang dunia bawah. Tunggu. Dunia bawah. Benar.
Peramal melihat ke langit untuk menentukan nasib seseorang. Jika ada bintang terang di gugus bintang dunia bawah, itu berarti mereka akan mati. Zuo Fan menunjukkan. Zhao Chen mempertimbangkannya lalu tersenyum. Laut Nether pastilah tempat sungai dunia bawah berada. Lokasi bintang kematian pastilah pintu menuju Laut Nether. Kita berhasil. Misteri peta Laut Nether terpecahkan. Hahaha, Zhao Chen tertawa liar. Zuo Fan membungkuk. Tuan yang luar biasa. Selamat, ayo. Steward Zuo, kamu berlebihan. Sesuatu memberitahuku bahwa kamu sudah memecahkannya dan hanya datang ke sini untuk memberitahuku. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tuan, saya bodoh. Anda tidak perlu memuji saya. Untuk memuaskan ego saya tidak pernah tega mengusir seorang jenius berbakat seperti Anda. Steward Zuo, jadi jangan main-main denganku dan menjilatku. Zhao Chen berseri-seri saat dia meletakkan peta itu ke dalam cincinnya. Sambil menepuk bahu Zuo Fan. Setelah saya mendapatkan metode budidaya Nether Sovereign dan menjadi orang suci, bukan penguasa, Anda akan tetap berada di sisi saya, di atas orang lain. Aku tidak akan pernah melupakan dedikasimu. Hahaha. Terima kasih, penguasa. Zuo Fan membungkuk, terkekeh di dalam. Karena kamu menginginkan warisan Nether Sovereign, ambillah. Pastikan untuk membawa sisanya. Oke. Hahaha. Sebulan kemudian, 8 kaisar membawa orang-orang terdekat mereka ke tempat Kaisar Pedang. Meski menjadi pemilik di rumahnya, dia tidak merasa seperti itu. Di kursinya duduk seorang pemuda, He Xiaofeng, dan seorang lelaki tua di sebelahnya berdiri dengan kilatan kejam di matanya. Salam, orang suci. Semua orang di bawah membungkuk. Tetua itu tidak berkata apa-apa. Dan He Xiaofeng berbicara. Bangkitlah. Terima kasih. Santo. Orang-orang itu duduk dan He Xiaofeng menyapu mereka dengan mata dinginnya. Di mana Kaisar Iblis Zhao Chen? Apa yang bisa saya bantu? Santo. Zhao Chen segera membungkuk. Lemah lembut. He Xiaofeng bertanya. Saya dengar Anda memiliki peta Laut Nether. Apakah ini benar? Benar. Santo. Apakah kamu sudah memecahkan misterinya? Aku hanya orang bodoh. Sein. Lagi pula, tidak ada di antara kalian yang layak untuk bisa mengungkap harta karun seperti itu. He Xiaofeng mencibir. Tidak berusaha menutupi nada merendahkannya. Suaranya lembut, namun juga tegas. Berikan ke sini. Zhao Chen mengeluarkan peta itu dan menunjukkannya. Sein. Ini dia. Seperti yang diminta. He Xiaofeng mengangguk dan melihatnya lebih dekat sambil tertawa. Lalu dia memberikannya kepada orang tua itu. Kamu tidak marah karena menyerah? Tetua itu meliriknya lalu bertanya pada Zhao Chen. Zhao Chen menunjukkan senyuman yang memikat. Ini adalah satu-satunya keinginan saya untuk menawarkan peta itu kepada Sein. Bagaimana saya bisa marah? Saya sudah lama ingin datang kepada Anda dan menawarkannya tetapi saya takut mengganggu budidaya Tuan. Linta. Yang lain tersenyum cerah tetapi memikirkan hal yang sama dalam pikiran mereka. Mengutuk perilaku tercelanya. Mereka tidak mengerti bahwa Zhao Chen telah melihat melalui peta. Bagus. Aku akan mengingatmu. Tetua itu tampak skeptis ketika dia menatap Zhao Chen. Apakah kamu sudah membuat salinannya? Saya bisa memberikannya kepada Anda untuk dibuatkan. Sebagai kenang-kenangan. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Tuan Suci, Anda melukai saya. Karena saya menawarkan peta itu kepada Anda dengan segala ketulusan. Saya tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Satu-satunya harapanku adalah mengabdi pada pegunungan suci. Semua tugas 8 kaisar kita adalah menjaga dunia demi gunung suci. Agar Tuan mencapai pencerahan yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa mendambakan sesuatu seperti takhta pencerahan milik penguasa? Saya, tentu saja, tidak membuat salinannya. Hahaha, kamu benar-benar tidak buruk. Orang tua itu mengangguk dan menunjukkan senyuman aneh. Setidaknya jauh lebih baik daripada tuanmu. Zuo Yifan. Orang itu tidak mengetahui batas kemampuannya.
Mencoba dan gagal mengandalkan warisan Raja Iblis untuk melampaui 7 gunung suci. Tapi kamu bahkan tidak pernah memikirkannya. Malah menetap. Orang suci itu paling ramah. Zhao Chen membungkuk sambil tersenyum berseri-seri. Aku tidak pernah mendapat kesempatan. Siapa yang ingin Anda bergantung pada mereka? Siapa di antara 8 kaisar yang tidak ingin menginjakmu? Hanya masalah waktu sebelum aku melakukannya. Hehehe. Zuo Fan di sebelahnya memiliki pandangan yang gelap. Mengingat bagaimana seorang suci datang setelah hidupnya dan mengepalkan tinjunya. Bajingan dari 7 gunung suci itu mengandalkan sumber daya dunia untuk mencari Dao. Tapi apakah mereka mengatasi urusannya? Tidak. 8 kaisar menguasai setengah dari domain suci. Tetapi mereka tidak akan pernah lepas dari kendali mereka. Sekelompok orang bodoh yang berdiri di luar dunia sekuler. Tetapi selalu memikirkannya. Terjebak tidak dapat mencapai tahap berdaulat. Hanya menyia-nyiakan sumber daya domain suci. Melayani Anda dengan benar. Anjing kampung manapun pasti sudah terbang jika kamu sudah melakukannya sekarang. Berbicara tentang mereka yang benar-benar menyentuh puncak sovereign stage. Maka semua senior yang saya bawa dari dunia fana dengan dunia pengalaman mereka dan hanya fokus pada Dao memiliki peluang lebih baik daripada Anda. Penipu dan penipu tidak punya peluang. Bab 1222, Berburu Harta Karun. Orang tua itu meletakkan peta itu di cincinnya. Sambil menunjuk ke arah kaisar. Kalian semua harus mengambil contoh dari Kaisar Iblis dan bersikap tulus. Pahami apa yang Anda bisa dan tidak bisa miliki. Untuk tidak melampaui batas dalam rencana Anda. Ya, Tuan benar sekali. Hahaha. Sambil berseri-seri dan menganggukkan kepala. Permaisuri mempesona dan Kaisar Pedang merasakan hati mereka tenggelam. Melaporkan, Tuan. Kami kebetulan mendapatkan salinannya dari Kaisar Iblis. Yang sekarang berada dalam perawatan Kaisar Judi. Kami menyerahkannya pada kebijaksanaan Tuan. Lelaki tua itu menyeringai penuh arti. Hati Kaisar Judi membeku dan memberikan salinannya dengan rasa hormat ketika kekuasaan absolut menuntut. Ini salinannya, Tuan. Benar. Orang tua itu mendengus dan mengambilnya. Melirik kertas-kertas itu, sambil mencibir. Kamu telah menjadi pemegang pertama peta Laut Nether. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Kaisar Judi menawarkan kertas putih lainnya. Saya telah membuat salinan lain. Tuan, Kaisar Judi. Kaulah yang paling tajam di antara 8 kaisar. Peta Laut Nether telah bersamamu selama bertahun-tahun namun tidak ada satu kabar pun yang beredar bahwa kamu memilikinya. Saya tersanjung, Tuan. Tapi saya tidak bermaksud menyembunyikannya. Itu untuk menelitinya dan menemukan lokasi Laut Nether. Untuk menawarkannya. Kaisar Judi menggigil di bawah tatapan lelaki tua itu ketika dia menjelaskan sendiri. Tetapi lelaki tua itu memotongnya. Sudah cukup. Saya sangat menyadari apa yang ada di pikiran Anda semua. Sebuah nasihat. Jangan terlalu pintar demi kebaikan Anda sendiri. Permainan kecilmu dikenal di pegunungan suci. Aku lebih suka menghindarimu berakhir seperti Kaisar Iblis di masa lalu. 8 kaisar menundukkan kepala karena rasa hormat dan ketakutan. Tidak ada yang bisa menentang para orang suci. Zuo Fan menyipitkan mata dan kebencian membara di dalam. Masalahnya sudah selesai. Kamu boleh pergi. Aku dan He Xiaofeng punya banyak hal untuk didiskusikan. Ingatlah bahwa mungkin ada beberapa perubahan di antara 8 kaisar baru-baru ini dan Anda harus memiliki gambaran tentangnya. Ucapan lelaki tua itu membuat semua orang memandang serius implikasinya. Perubahan pada 8 kaisar. Apakah maksudnya seseorang akan menggantikan kita? Orang-orang itu membungkuk dan mundur. He Xiaofeng mengingat sesuatu dan berteriak. Permaisuri yang memikat, diamlah. Permaisuri memikat memandang yang lain karena dialah satu-satunya yang tersisa bersama kedua orang suci. Sambil membungkuk, apa yang bisa saya bantu? Tuan, permaisuri yang memikat. Kamu adalah salah satu dari 8 kaisar yang dipersiapkan ayahku. He Xiaofeng mengaitkan jarinya. Ayah paling mempercayaimu.
Masalah apa yang kamu laporkan kepada ayah 100 tahun yang lalu? Permaisuri yang memikat tersenyum dan mengangguk. Tuan, King Cheng baik. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kamu mengatur pertemuan? Mata He Xiaofeng bersinar. Kamu membesarkan gadis itu begitu lama. Jadi bukankah menurutmu sudah waktunya dia ikut denganku ke pegunungan suci? Ini terlalu mendadak, mungkin. Catatan kuno mengatakan penolakannya akan memperumit masalah. He Xiaofeng menghela nafas. Posisi unikku dan ketakutanku akan menimbulkan kecurigaan menghalangiku untuk membawanya ke pegunungan suci sejak awal. Akan jauh lebih mudah jika kita tunggu bersama. Permaisuri memikat mengangguk, dan lelaki tua itu tersenyum. Xiaofeng, jangan khawatir. Sebagai tuan muda Gunung Suci ke-6, menarik perhatian seorang gadis sangatlah mudah. Apakah aku benar? Permaisuri yang memikat. Ya. Hahaha. Permaisuri yang memikat menganggukkan kepalanya. Merasa berkonflik. Itu sebelumnya. Kini gadis itu semakin dekat dengan pria lain. Mungkin tidak. Itu seharusnya berhasil. Anak itu tidak ada apa-apanya di hadapan tuan muda pegunungan suci yang agung. 7 kaisar meninggalkan aula dan berkumpul untuk bertukar pikiran tentang alasan di balik mempertahankan permaisuri yang memikat. Tentu saja, mereka semua sering berselisih. Bahkan pernah berperang sebulan yang lalu. Tapi sebelum pegunungan suci, mereka menemukan titik temu untuk menyatukan mereka dan mendiskusikan situasi mereka. Apa hubungan permaisuri memikat dengan kedua orang suci? Mengapa mereka selalu menahannya? Siapa tahu? Yang luas mempunyai lingkaran pertemanan yang besar. Saat berhadapan dengan Zhuo Yifan, hanya kami yang mengetahui tentang dia. Bahkan dengan kecepatan kami yang cepat. Entah bagaimana para orang suci mengetahui hal itu terlalu cepat. Sesuatu memberitahuku bahwa dialah yang membocorkannya. Dia, mustahil. Dengan kedatangan seorang suci, tak satu pun dari kita akan mendapatkan apapun dari catatan rahasia 9 kata-kata. Mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa? Apa gunanya mengungkit masa lalu? Sekarang itulah yang penting. Pegunungan suci mengatakan mereka ingin mengatur kembali 8 kaisar. Kita perlu mempertimbangkan arah kita. Mereka terdiam sambil menghela nafas. Zhuo Fan menguping dari samping. Melirik ke pintu aula yang tertutup. Wanita busuk itu ada di pegunungan suci. Terlepas dari niat pegunungan suci bagi kami, kami tidak memiliki kekuatan. Daripada berkecil hati atas apa yang mungkin terjadi, kita sebaiknya pulang, bermeditasi, dan membersihkan rumah. Zhao Chen berbicara lebih dulu sambil menangkupkan tangannya. Selamat tinggal. Zhuo Fan pergi bersamanya. Yang lain jadi penasaran. Mereka tahu Kaisar Iblis adalah Tong Musiu yang siap meledak hampir sepanjang waktu. Jadi mengapa dia begitu baik-baik saja dengan apa yang terjadi? Aneh. Kaisar Judi memperhatikan mereka pergi dengan kilatan di matanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mungkin mereka tidak peduli dengan keputusan pegunungan suci. Itu tidak mungkin. Seminggu kemudian, Zhao Chen kembali ke aulanya di Gunung Setan. Sendirian bersama Zhuo Fan. Hahaha. Pegunungan suci. Begitu aku menemukan kursi pencerahan penguasa Netherworld dan mendapatkan warisannya. Semuanya itu bukan apa-apa. Era domain suci yang didominasi oleh pegunungan suci telah berakhir. Waktunya untuk pemerintahanku telah tiba. Zhao Chen berkata dengan semangat. Pelayan Zhuo, kumpulkan orang-orang itu segera. Tetapi hanya yang paling setia. Untuk pergi bersamaku mencari Laut Nether. Zhuo Fan membungkuk dan menggelengkan kepalanya. Tuan, tidak perlu terburu-buru. Para orang suci belum pergi. Mereka mungkin akan mendatangi kita begitu kita pindah. Benar, benar. Pramugara Zhuo. Dengan adanya bajingan-bajingan itu di sini, mereka pasti akan mengacaukan segalanya. Aku tidak ingin berakhir seperti tuanku. Zhao Chen berkata. Pelayan Zhuo, kapan kita harus bertindak? Kita bisa meluangkan waktu karena tidak ada yang bisa menyelesaikan teka-teki Laut Nether dalam semalam. Menunggu tidak akan mengubah apapun. Setelah gangguannya hilang, kita bisa mulai. Sementara itu,
Tuan harus berperilaku terbaik dalam menjaga tanah Anda agar tidak menimbulkan kecurigaan. Benar. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Penjaga. Zhao Chen mengikuti usulan Zhuo Fan dan memberikan 30 kota lagi dalam perawatan klan Luo. Selain ratusan tanah kaya dan pegunungan spiritual yang lebat, klan Luo menjadi tokoh nomor 1 di Gunung Iblis. Semua orang di bawah Kaisar Iblis tahu bahwa pengawal iblis pertama di sisinya memegang setengah kekuatan Gunung Iblis. Zhuo Fan, sang pengurus, bahkan lebih kuat. Meskipun budidayanya buruk, klan Luo juga luar biasa. Menangani tempat-tempat baru ini dengan tepat dan terhormat. Hanya dalam 3 bulan, kota-kota Kaisar Iblis berubah dan hidup. Dengan semua upaya terfokus pada administrasi yang sah. Sampai-sampai para orang suci tampak terkesan. Berangkat ke pegunungan suci dengan mudah. Saat mereka pergi, ambisi Zhao Chen tidak ada hentinya. Steward Zhuo, kita bisa mulai. Mari kita tunggu 3 bulan lagi. Untuk berjaga-jaga, Zhuo Fan berkomentar. Membuat Zhao Chen yang gegabah menjadi gelisah dan cemas. Zhuo Fan tidak hanya menarik perhatian Kaisar Iblis sekarang, tetapi bahkan membuatnya mendengarkan. Ini adalah metode licik dan memutarbalikkan dari Zhuo Fan yang hebat. Zhao Chen memiliki penasihat hebat di sisinya dan tidak mendengarkan sekarang hanya akan menyalahkan dirinya sendiri ketika dia kehilangan segalanya. Zhao Chen juga mengetahui hal ini. Itulah sebabnya dia tidak langsung meratakannya karena marah seperti yang dia lakukan terhadap semua orang bodoh lainnya yang dia miliki. Siapa Kaisar Iblis di sini? Kamu atau aku? 3 bulan berlalu dengan tenang dan pegunungan suci tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Kesabaran Zhao Chen yang terbatas hampir habis. Pelayan Zhuo, sekarang seharusnya baik-baik saja. Tuan, ayo berangkat mencari Laut Neter. Zhuo Fan mengangguk. Zhao Chen melompat kegirangan. Tertawa seolah dia sudah mendapatkan metode budidaya penguasa Neter yang berharga. Zhuo Fan tersenyum melihat tindakan kekanak-kanakannya. Memandang ke langit, sangat damai. Seperti ketenangan sebelum badai. Hahaha. Bab 1223, direbut. Suara mendesing. Sosok-sosok mendarat di hutan lebat. Dengan Kaisar Iblis Zhao Chen memimpin. Di belakangnya ada Bali Yuyu yang membawa Zhuo Fan. Serta seorang wanita muda yang melihat sekeliling. Steward Zhuo, apakah Anda yakin pintu masuknya ada di sekitar sini? Zhao Chen bertanya kepada Zhuo Fan, yang melirik kembali ke arah Suanger. Ini tempatnya, kan? Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Ini adalah upaya besar Kaisar Iblis. Kakak Zhuo, aku mengenali tempat ini dari bintang-bintang. Itu tempat yang tepat. Suanger mengangguk dengan percaya diri. Lalu dia berubah menjadi muram dan memicingkan matanya ke arah matahari. Bintang kematian berubah berdasarkan revolusi dunia dan kemanusiaan. Saya perlu memastikan posisinya hari ini sebelum saya dapat mengatakannya lagi. Ini menunjukkan jalan menuju Laut Neter juga berubah. Zhuo Fan mengangguk dan berkata, Tuan Kaisar Iblis, serahkan pada Suanger. Dia akan menemukan pintu masuknya. Klan Luo penuh dengan bakat. Seorang wanita muda benar-benar bisa membaca bintang. Sungguh permata. Zhao Chen menghela nafas. Saya beruntung memiliki klan Luo yang datang untuk mengabdi di bawah saya. Zhuo Fan tersenyum. Tuan Kaisar Iblis terlalu baik. Kami hanya memiliki beberapa keterampilan aneh dari semua lapisan masyarakat. Kami masih membutuhkan bimbingan Pak. Saya hanya berharap ketika Tuan melonjak, Anda akan mengingat upaya kami hari ini dan menjaga kami. Itu satu-satunya keinginanku. Yakinlah bahwa aku tidak akan pernah melupakan pengabdianmu. Hahaha, Zhao Chen tertawa lalu menatap ke arah Suanger saat dia mengambil 2 langkah ke timur. 3 langkah ke barat. Gadis ini kelihatannya tahu banyak hal. Tapi menunggu itu membunuhku. Setelah waktu yang lama dan lambat, Suanger terus mondar-mandir di sekitar hutan. Saat matahari terbenam, dia masih mengerutkan keningnya. Zhao Chen tegang, mengikuti setiap langkahnya. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Tanpa adanya peramal di jajarannya, dia hanya bisa mengandalkannya.
Suanger menyala dan berdiri teguh. Ketemu. Pada derajat 128 ekliptika. Deviasi bintang kematian menggeser istana pusat dan mengubah dunia di bawahnya. Ini tempatnya. Suanger menghentakkan kakinya dengan percaya diri. Zuo Fan menyala dan datang untuk melihat. Ini adalah pintu masuk Laut Nether. Tapi bagaimana kita bisa masuk? Zhao Chen menatap rumput dan bertanya. Zuo Fan tersenyum. Mengeluarkan ratusan batu suci dan membuat susunan. Setiap jalan rahasia harus terhubung ke ruang saku. Ini adalah Pierre Ching Cloud Arai kuno dan dengan menemukan pintu kanan, kita dapat menghubungkan dunia dan membuka penghalang untuk melakukan perjalanan. Susunan kuno. Zhao Chen menatap Zuo Fan. Kamu kenal mereka? Semuanya disimpan oleh pegunungan suci. Bagaimana? Zuo Fan menyeringai. Warisan klan. Tapi hanya sepasang dan tidak ditimbun seperti pegunungan suci. Hehehe. Tuan. Ayo cepat buka pintunya. Laut Nether ada di depan. Zuo Fan menyerbu Zhao Chen. Menyemangatinya. Dengan Nether Sea. Zhao Chen menghilangkan kecurigaan Zuo Fan. Disusul oleh kegembiraan. Zuo Fan membuat tanda. Gerbang jurang maut terbuka lebar. Roh dan jiwa tetap berada di sisi lain. Untuk jalur penguasa Nether aku melangkah. Ikuti aku, kawan-kawanku. Dengan keberanian sebagai pemandu kita. Susunannya menyala dengan cahaya yang menyilaukan sebelum seberkas cahaya melesat ke langit. Terhubung dengan bintang terang jauh di atas. Suanger berseru. Ini adalah awal dari kematian. Inilah caranya. Nether Sovereign menggunakan bintang kematian untuk menyegelnya. Untuk membukanya harus melewati Death Star juga. Lalu masuk ke Laut Nether. Seperti yang tertulis di peta. Kalau begitu aku akan pergi ke Nether Sea untuk metode budidaya Nether Sovereign. Zhao Chen berteriak kegirangan. Ini adalah takdir. Surga menginginkanku berdaulat. Hahaha. Tawa menyeramkan terdengar saat dia mencapai puncaknya. Hahaha. Kaisar Iblis. Kamu benar-benar berhasil memecahkan peta Laut Nether. Anda tidak mengecewakan saya. Menunggu setengah tahun. Siapa yang bilang? Zhao Chen berteriak dan meringis ketika dia melihat kembali ke pria gendut yang dikenalnya. Saudara Kaisar Iblis. Apa yang tidak dapat saya lakukan selama beberapa dekade? Anda melakukannya hanya dalam setahun. Saya menghormati Anda. Kaisar Judi. Zhao Chen menggertakkan giginya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada yang membocorkannya? Tidak perlu. Karena aku berencana mengawasi siapapun yang memiliki peta itu sejak aku membuangnya. Tapi aku menyerah. Kenapa kamu masih menguntit kami? Benar. Kamu memang menyerah. Tapi aktingmu terlalu jelas ada sesuatu yang terjadi. Kaisar Judi mencibir. Semua domain suci mengetahui kemarahan dan amarahmu yang mendidih. Anda baru saja mendapatkan petanya lalu dipaksa untuk segera menyerahkannya. Namun Anda sangat senang melakukannya. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Lalu ketika kami meninggalkan aula, kamu langsung lari. Menjadi semakin curiga. Tentu saja. Kemungkinan memecahkan peta itu sangat mustahil. Tapi aku masih membuntutimu selama setengah tahun ini setiap menitnya. Lihatlah. Anda belum mengecewakan saya. Menemukan pintu masuk. Kaisar Iblis. Terima kasih untuk itu. Hahaha. Zhao Chen mengepalkan tinjunya. Matanya menyemburkan api. Dia bekerja keras untuk menemukan tempat ini hanya untuk membiarkan orang lain mengambilnya. Zuo Fan menyaksikan dalam diam. Terkekeh dalam pikirannya. Dia sudah lama memperhatikan tatapan Kaisar Judi dan tidak menyebutkannya. Itulah sebabnya dia membocorkan kebenaran peta itu kepada Zhao Chen ketika berita tentang kemunculan para orang suci datang. Zhao Chen kemudian menyerahkan peta itu dan menarik perhatian dengan tingkah lakunya yang aneh. Semuanya untuk mengobarkan api konflik. Perang 5 kaisar berakhir dengan kegagalan. Tapi sekarang kamu pasti akan bertarung sampai mati. Hanya ada satu warisan Nether Sovereign dan kamu juga harus merahasiakannya. Sekarang bertarung dan bunuh demi kelangsungan hidup dan masa depanmu. Zuo Fan mencibir ke dalam.
Keduanya hendak melakukan hal itu ketika sebuah suara bangga terdengar. Oh, Kaisar Iblis, Kaisar Judi. Kalian menemukan pintu masuk dan berencana untuk memiliki semuanya sendiri. Kami memang punya kesepakatan, bukan? Jadi bukankah sebaiknya Anda membaginya dengan Ruby Cloud Sect juga? Permaisuri yang memikat. Keduanya menoleh ke belakang. Suara mendesing. Permaisuri memikat membawa selusin murid bersamanya saat dia melayang turun sambil menyeringai. Keduanya mendengus. Dan Kaisar Iblis menuntut, Kaisar Judi, lidah lebar ini longgar. Mari kita tangani dia dulu. Lalu selesaikan Laut Nether sesudahnya. Yang terbaik adalah menurunkan sahamnya. Sepakat. Kaisar Judi tersenyum dingin. Siap membunuh. Kaisar Iblis maju selangkah. Matanya dingin. Permaisuri memikat mengejek mereka. Kalian berdua sangat kejam. Dan kami bahkan bekerja sama juga. Kaisar Judi, bukankah kamu selalu adil? Sekarang kalian berdua bersekongkol melawan jiwa lemah yang malang. Tidak ada persekongkolan. Tapi kamu terlalu usil. Zhao Chen membocorkan energi hitam. Saya memberi Anda salinan yang akhirnya Anda serahkan. Semua kerjasama di antara kita hilang. Karena ini bukan meja judi. Tidak ada ruang untuk kehormatan. Kaisar Judi mencibir. Permaisuri yang memikat menyeringai. Saya tahu Anda tidak akan bersikap adil. Jadi saya membawa seseorang yang akan bersikap adil. Kamu tidak akan bisa menyingkirkanku semudah itu. Keduanya meringis. Hati mereka tenggelam. Wanita tua itu membawa bantuan. Siapa? Kaisar Pedang adalah. Hei. Berandal, apa kamu masih bermimpi bodoh untuk mengambil adik perempuanku? Saatnya mencium bunga mawar, karena dia sudah punya laki-laki. Fang Min datang untuk mengejek Zhuo Fan. Zhuo Fan mengerutkan kening. Dua sosok familiar muncul saat itu. Salah satunya adalah Chu Qingcheng dan yang lainnya adalah Shen muda. He Xiaofeng. Tangannya melingkari pinggang Chu Qingcheng saat dia melayang ke bawah sambil tersenyum. Terkutuklah. Istriku diculik setelah setengah tahun tidak bertemu. Zhuo Fan bergidik, mengepalkan tinjunya. Zhao Chen dan Kaisar Judi panik. Kamu tidak kembali. Sein. Bab 1224 Pintu Masuk Kematian. Seperti pasangan yang dibuat di surga. Mereka membuat dunia senang dengan kehadiran mereka saat He Xiaofeng mencibir. Chu Qingcheng membuang muka. Tidak mampu menatap mata Zhuo Fan. He Xiaofeng menggenggam tangan lembutnya. Mencegahnya menjauh. Orang rendahan busuk. Zhuo Fan meringis. Merasa ingin mencela bajingan itu. Namun dia mengingat gambaran yang lebih besar dan mengekang amarahnya. Dia akan mendapatkan kesempatannya cepat atau lambat. Ini belum berakhir. Kamu kelihatannya tidak terlalu senang melihatku. Hahaha. Keduanya mendarat dan He Xiaofeng mengejek mereka sambil berkata, saya telah menginap di Ruby Cloud Sect selama beberapa hari. Karena mendapati Nona Qingcheng begitu memesona. Aku meminta paman seniorku kembali. Apakah kamu mungkin menentang kedatanganku? Keduanya membungkuk sekaligus. Tidak pernah. Kalau begitu mari kita kembali ke masalah yang ada. Ya. He Xiaofeng melihat ke arah pilar cahaya. Kaisar Iblis. Kaisar Judi. Siapa yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Apa ini? Bajingan sombong. Mereka tidak punya pilihan selain membungkuk. Dan Kaisar Iblis memulai. Sein. Aku menyadari bahwa menawarkan peta ke pegunungan suci tidak cukup untuk menunjukkan pengabdianku. Oleh karena itu aku menghabiskan 6 bulan terakhir untuk merenung dengan keras sebelum aku menemukan pintu masuk Laut Nether. Saya hanya berpikir untuk memimpin dalam menghilangkan bahaya apapun yang mungkin muncul. Membuka jalan bagi Anda. Oh, kamu memecahkannya tanpa petanya. Kaisar Iblis. Aku mengarahkan topiku ke arahmu. Nada bicara He Xiaofeng penuh dengan sarkasme. Zhao Chen melanjutkan. Karena pengabdianku yang mendalam pada pegunungan suci. Usahaku yang tiada henti untuk bekerja bagi mereka. Itulah yang memberiku keberanian dan berkah untuk membantumu. Pikiranku yang kecil tidak akan pernah bisa menemukan solusinya. Hahaha. Anak baik, gadis nakal. He Xiaofeng mencibir.
Kamu adalah murid terakhir gurumu. Bukan. Aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi ku dengar Kaisar Iblis di masa lalu bersikap arogan bahkan terhadap para Saint. Selalu mementingkan diri sendiri. Bagaimana dia bisa mendapatkan murid sepertimu? Zhao Chen meringis lalu menggelengkan kepalanya. Itulah sebabnya dia meninggal. Saya ingin hidup. Jadi saya tidak akan pernah mengkhianati kebaikan para orang suci. Permaisuri yang memikat juga tenggelam dalam pikirannya. Berbeda dengan Kaisar Iblis yang setia. Yang satu ini tidak memiliki tulang punggung dan menjadi anjing seseorang. Tapi apakah keduanya berbeda? Mereka mungkin berubah menjadi anjing lebih cepat. Hanya dengan Zhou Yifan yang tetap teguh pada pendiriannya. Permaisuri mempesona dan Kaisar Judi menundukkan kepala. Zhou Fan menyipitkan mata dan menghela nafas. Kembali ke tanah suci. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah penguasa surgawi yang menemukannya. Tujuan utamanya adalah menemukan Qin Cheng. Tapi itu bukanlah alasan sebenarnya untuk kembali. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Mungkin dia kembali hanya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai Zhou Yifan. Melihatmu begitu lemah lembut, kurasa aku akan mempercayaimu untuk saat ini. He Xiaofeng mencibir pada anjingnya. Menoleh ke pilar cahaya. Ini adalah pintu masuk Laut Nether. Bagaimana cara kita masuk? Kaisar Iblis membungkuk. Kami tidak tahu. Kami telah mencoba mencari tahu kapan Tuan datang. Jadi, apakah kamu punya ide? Keduanya menggelengkan kepala. Kaisar Judi mengusulkan. Pintu masuknya mungkin berupa susunan teleportasi yang membawa kita ke Laut Nether. Oh, mau menguji teori itu? Kaisar Judi. Aku. Iya kamu. Tidak, Saint. Lebih baik serahkan saja pada orang-orang kita untuk berjaga-jaga. Aku sudah menyuruhmu pergi dan kamu menolak. He Xiaofeng membentak. 8 kaisar adalah yang terkuat berikutnya di sini. Di sampingku. Jika kamu baik-baik saja, maka aku akan baik-baik saja. Jika kamu dalam masalah, aku akan berhati-hati. Terkutuklah kamu. Gunakan aku sebagai kelinci percobaanmu. Wajah Kaisar Judi merosot saat dia mengundurkan diri. Dia berjalan menuju cahaya. Mungkin baik-baik saja, tapi itu juga bisa membunuhnya. Dia tetap harus menempuh jalan manapun. Kaisar Judi masuk dengan ragu dan cemas. Cahaya menyelimuti dirinya dan dia mendapati segalanya baik-baik saja. Dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya di tempat yang sama. Apa yang terjadi di sini? He Xiaofeng berteriak. Kaisar Judi, apakah kamu menemukan sesuatu? Bisakah kamu melihat jalan masuknya? Tidak, tidak ada perbedaan dari luar. Hanya sedikit lebih kaku. Kaisar Judi menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Menggerakkan anggota tubuhnya. Retakan bergema. Seperti ada sesuatu yang patah. Cahaya yang memudar kemudian jatuh dari bintang di atas dan kemudian mengenai tubuhnya. Rambut halus Kaisar Judi langsung memutih. Tubuhnya yang gemuk mengerut dan kerutan muncul di wajahnya. Kaisar Judi panik dan bergegas pergi. Tetapi saat dia mengangkat kakinya, dia hancur menjadi debu. Bahkan pakaiannya pun hancur. Semua orang terkesiap, bahkan He Xiaofeng. Dia menua dan mati hanya dalam sekejap. Di depan mata mereka, meneguk. Semua orang merasakan kulit mereka merinding. He Xiaofeng gemetar sambil menatap Zhao Chen. Kaisar Iblis, apa-apaan ini? Apakah Anda yakin ini adalah pintu masuk Laut Nether? Santo, benar. Saya khawatir. Melewatinya harus melalui ujian. Zhao Chen memandang Zhou Fan. Pelayan Zhou, apa ini? Kenapa dia berubah menjadi debu hanya dengan melangkah masuk? Zhou Fan merenung dengan tatapan muram. Suanger menyala dan menunjuk ke bintang di atas. Itu adalah bintang kematian. Itu akan melepaskan energi kematiannya pada siapapun yang ingin memasuki Laut Nether. Mengambil nyawa mereka. Karena banyaknya. Meresap ke dalam tulangnya. Dia mati seolah-olah berumur ribuan tahun. Bahkan tulangnya membusuk. Bahkan pintu masuknya ada ujiannya. He Xiaofeng mengangguk dan berkata dengan dingin.
Kursi pencerahan Nether Sovereign pasti luar biasa. Tidak sembarang orang bisa masuk. He Xiaofeng mengeluarkan peta aslinya dan membacakan. Di kedalaman laut Nether, neraka yang tak berujung, di mana jiwa-jiwa tersesat berkeliaran. Nasib mereka sudah diramalkan. Siapa yang berani menginjak pantai kita, akan dikutuk untuk lebih menderita. Dengan mata fana yang selamanya buta, di dalam jurang, jiwa mereka terkurung. Ini jelas merupakan peringatan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kursi pencerahan Nether Sovereign. Kalau tidak mereka akan mati. Bahkan menemukan pintu masuk laut Nether tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya seseorang akan mati. Karena kita tidak bisa masuk. Lupakan saja. He Xiaofeng menghela nafas dan menatap sinar itu dengan penuh keinginan. Sisanya menggelengkan kepala. Warisan penguasa Netherworld mengejek mereka. Tapi hidup lebih penting. Tampaknya, warisan itu tidak akan bisa diperdebatkan. Tunggu. Zuo Fan berteriak. Matanya bersinar. Mungkin ada jalan. Kamu tahu caranya. He Xiaofeng mencibir. Laut Nether membunuh seorang kaisar dan bahkan saya tidak berani turun tangan. Tetapi seorang kultivator bom tempering yang lemah memiliki apa yang diperlukan. Kalau begitu matilah. Zuo Fan tersenyum. Penguasa Nether adalah penguasa kuno. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk ke kursi pencerahannya. Seseorang membutuhkan bimbingannya untuk menyelidiki misteri dunia dan masuk. Bimbingannya. Apa itu? He Xiaofeng memulai. Zuo Fan menunjuk ke peta. Bukankah kamu baru saja membacanya? Ini peringatan agar tidak ada yang masuk. Seorang pejuang sejati tidak menolak keras menghadapi kematian mutlak. Anda melihatnya sebagai peringatan. Sedangkan saya melihatnya sebagai undangan. Zuo Fan menyeringai. Nether Sovereign menunjukkan jalan masuk kepada kita. Apa? Mereka semua menatap Zuo Fan dengan tidak percaya. Di mana dikatakan seperti itu? Tidak disebutkan sama sekali. Bab 1225, berkeliaran jiwa yang hilang. Zuo Fan berkata. Penguasa Nether berkata dalam puisi panduannya bahwa jiwa-jiwa yang tersesat mungkin berkeliaran di laut Nether. Jangan sampai mereka hancur saat terlihat. Itu sebabnya Kaisar Judi mengalami kematian yang sangat mengerikan. Semua orang mengangguk. Maksudmu hanya orang mati yang bisa masuk. He Xiaofeng mengangkat alisnya. Setelah kamu mati, apa gunanya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Penguasa Nether berkata bahwa tubuh yang hidup tidak bisa masuk. Atau mereka mati. Bukan berarti masuk berarti kematian. Bagian jiwa yang hilang yang berkeliaran berarti meninggalkan daging sehingga Anda bisa hanyut menuju laut Nether. Meninggalkan tubuh ini. Apa maksudmu? Itu menunjuk pada jiwa. Meninggalkan tubuh sehingga kamu bisa masuk. Zuo Fan berbicara dengan tegas. Semua orang ragu-ragu. Itu terlalu berbahaya. Kesalahan di pihak Zuo Fan berarti mereka semua akan mati. He Xiaofeng sangat serius saat dia menunjuk ke arah Zuo Fan. Apakah itu idemu? Kalau begitu, cobalah. Uji sendiri. Bali Yuyu menggeram dari belakang karena marah. Zuo Fan mencoba menghentikannya. Zuo Fan tersenyum kejam. Maaf. Tapi setidaknya seseorang harus berada di tahap etiril untuk mengembara sebagai jiwa. Aku berada di tahap tempering tulang dan tidak bisa melakukannya. Hahaha. Kalau begitu pergilah. Membentak Bali Yuyu. Karena kamu terlalu banyak bicara. Kamu pergi saja. Bali Yuyu siap meledak. Satu-satunya hal yang mencegahnya mematahkan lehernya adalah bahwa dia memiliki kekuatan di luar imajinasinya. Zuo Fan menghela nafas. Baiklah. Aku akan pergi sendiri. Yuyu, mundurlah. Bukankah itu mustahil bagimu? Saya baru menyadari seni rahasia klan kami dan dapat melayang jiwa bahkan di tahap tempering tulang. Zuo Fan menunjukkan seringai jahat. Itu semua berkat pengingat orang suci. Atau aku akan benar-benar melupakannya. He Xiaofeng mencibir. Kalau begitu pergilah. Gunakan tindakan untuk benar-benar membuktikan rasa terima kasih Anda yang tiada habisnya. Saya akan membuka jalan bagi Tuan. Zuo Fan mengertakkan gigi dan menunjukkan senyuman gelap.
Dia kemudian duduk untuk mengeluarkan jiwanya. Bali Yuyu memulai. Tunggu, aku yang pergi. Tidak, tidak apa-apa. Kamu dan Suanger bisa menunggu di luar dan menjaga tubuhku. Zuo Fan berbicara dan menoleh ke pilar cahaya tanpa ketidakpastian. Itu hanya dugaannya tentang puisi itu. Tidak lebih. Dia berhasil. Atau jiwanya akan terpaku. Dia hanya bisa berjudi. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan ini. Tetapi orang suci itu jelas-jelas memilih dia untuk menyingkirkannya. Menolak hanya akan memberikan alasan untuk membunuhnya. Karena dia berjudi. Biarlah takdir yang memutuskan. Semoga saja aku beruntung dan aku tidak berakhir seperti Kaisar Judi. Zuo Fan menjadi galak dan dia menutup matanya. Sebuah bayangan samar melayang keluar dari kepalanya. Melayang menuju pilar cahaya. Yang lain lupa bernapas saat melihatnya menguji teorinya. Jika jiwa Bon Tempering tidak kesulitan melewatinya, maka itu harus aman. Jika jiwa itu muncul, maka mereka akan memikirkan cara lain. Semua orang tegang dan gelisah. Beberapa karena hasilnya, yang lain demi keselamatan Zuo Fan. Chu Qingcheng mengkhawatirkan jiwa Zuo Fan saat ia berada di dekat bahaya. Tapi karena He Xiaofeng menahannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat masuk, He Xiaofeng tidak sabar karena kegembiraan. Bahkan melepaskan tangan Chu Qingcheng. Chu Qingcheng menariknya dari genggamannya dan duduk. Bayangan samar lainnya muncul di atas kepalanya dan dia menembak ke arah pilar. Zuo Fan, tunggu. Saya akan mencobanya. Zuo Fan berkedip saat gambar yang diambilnya ke dalam cahaya. Baru kemudian dia menyadari. Qingcheng, jangan. Dia juga masuk. Suara mendesing. Keduanya akhirnya masuk pada saat yang sama. Menyebabkan permaisuri memikat berteriak, Qingcheng. Mereka sudah tidak bisa menabung lagi sekarang. Tidak ada yang mengejar mereka. Hanya menatap pilar cahaya. Gelombang kekuatan meletus saat pilar itu menyatu dengan langit. Bintang kematian bersinar di atas dan dua jiwa di dalamnya melayang lebih tinggi ke arahnya. Menghilang dalam sekejap. Jiwa-jiwa itu selamat dan berteleportasi. Zhao Chen bersorak. Teori Steward Zuo benar. Anda harus melepaskan tubuh Anda untuk memasuki Laut Nether. Hahaha. Steward Zuo memang jenius dalam memecahkan teka-teki ini. Sekarang kita bisa menjelajah dengan aman di dalam Laut Nether. Bali Yuyu mengangguk, lega. Dia tidak peduli pada Laut Nether, tetapi pada Zuo Fan. Permaisuri memikat dan para gadis sangat gembira. Sein, tidak ada masalah dan kita bisa masuk. Benar. He Xiaofeng sangat senang. Lalu dia memandang kelompok Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, berjalanlah bersamaku. Permaisuri yang memikat. Kamu tetap tinggal dan menjaga tubuhku. Permaisuri yang memikat panik. Tetapi, Tuan Muda He, mengapa membiarkan mereka bergabung dengan Anda? Saya juga ingin pergi ke Laut Nether. Permaisuri yang mempesona. He Xiaofeng berteriak, mengiringnya. Kamu adalah milik ayahku dan aku sangat mempercayaimu. Kaisar Iblis terlalu licik. Saya mengajaknya untuk mewaspadai tipuannya. Anda tetap tinggal dan menjaga rakyatnya dan menghentikan mereka melakukan apapun. Ini adalah solusi paling aman. Jangan khianati kepercayaan ayahku padamu. Permaisuri yang memikat mengangguk. Tuan Muda memikirkan segalanya. Dan Zuo Fan itu. Mata He Xiaofeng berkilat karena pembunuhan. Kamu benar. Qingcheng peduli padanya. Menghadapi bahaya untuknya. Jika dia selamat, itu hanya akan menghambat Qingcheng. Bahkan jika hanya seorang kultivator Bon Tempering. Tuan ingin. Aku akan mengambil nyawanya di Laut Nether. Tidak. Permaisuri memikat menasihati. Membunuh orang yang dipedulikan Qingcheng dan kamu mungkin tidak akan pernah mendapatkan hatinya. Qingcheng perlu mengabdi padamu untuk rencanamu. Saya tahu hatinya lebih penting daripada suaminya. Aku tidak terlalu impulsif. He Xiaofeng melambai kesal. Tapi dengan Laut Nether yang begitu mematikan, dia mungkin mengalami kecelakaan kecil. Yang tersisa hanyalah Qingcheng tidak pernah mengetahuinya. Permaisuri yang memikat mengangguk. Saya serahkan pada Tuan Muda He.
pastikan untuk menyembunyikannya. Kamu pikir aku tidak mengetahuinya? He Xiaofeng mendengus. Lalu jiwanya muncul di hadapan semua orang. Kaisar Iblis, cepat bergabung denganku. Zhao Chen mengetahui niatnya dan menatap Bali Yuyu untuk bersiap menghadapi apapun. Sebelum melepaskan jiwanya dan mengikuti He Xiaofeng, keduanya memasuki pilar cahaya dan menghilang. Kedua kelompok itu merawat jenazah. Dua pilar cahaya bersinar dan memudar untuk menampakkan dua orang. Seorang pria dan seorang wanita. Melihat dirinya sendiri dan mendapati dirinya kuat, Chu Qingcheng memulai. Kita bisa masuk dengan tubuh kita. Saya pikir hanya jiwa yang bisa masuk. Tahukah kamu jiwaku adalah teratai putih? Saya pikir Anda tidak akan mengenali saya. Kita berada dalam tubuh Yin. Mungkin karena kita berada di kursi pencerahan penguasa Netherworld. Zuo Fan datang ke hadapannya dan menghela nafas. Gadis bodoh. Mengapa kamu mempertaruhkan dirimu untukku? Jika teoriku salah, kamu pasti sudah mati. Bersambung.